Assalamualaikum Terdengar ya warahmatullahi suara saya, wabarakatuh. Bu Eta? Jelas banget Mas Win. Oke, Silahkan. terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perikanan Banyuasin, Bapak Septi Fitri, Dr. Septi Fitri MM. Kemudian kepada Bu Eta selaku host sebagai moderator juga, dan rekan-rekan penyuluh dan Pokdakan Talang Kelapa. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi kegiatan ini yang diinisiasi oleh Bu Triana Mareta. Ini merupakan sesuatu hal yang patut kita apresiasi dan kita banggakan, karena sudah tahap ketiga ini beliau membuat acara seperti ini yang alhamdulillah kalau saya pantau semuanya narasumbernya adalah dari penyuluh perikanan. Luar biasa sekali. Kadang-kadang banyak yang mendatangkan teknisi-teknisi, narasumber praktisi atau akademisi, tapi ini yang didatangkan banyaknya teknisi dan praktisi. Jadi mudah-mudahan apa yang akan saya bawakan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, karena emang ini merupakan kegiatan yang mungkin teman-teman pernah lakukan semua, dan mungkin teman-teman ada yang mendapatkan bantuan berupa sejenis ini, biovlog, tapi ini merupakan versi saya, karena saya melakukan sendiri di rumah, sudah mulai 3 siklus ini, termasuk banyak coba-cobanya, dan alhamdulillah mulai kita ketemu dengan polanya yang baik. Saya anggap bahwa biovlog saya ini yang paling mudah jika kita bandingkan dengan misalkan dari bantuan dari Jambi dan yang lain sebagainya, karena menurut saya banyak tahapannya atau langkahnya, tapi insya Allah dengan punya saya ini jadi lebih mudah. Oke, saya mulai aja ya Bu Eta ya. Mas Win, silahkan. Bentar Bu. Apakah terlihat ini terbaca? Saya Sudah Mas Win. view full screen-nya nggak bisa ini. Apa saya full screen dulu ya? Mohon maaf. Ya, ya. Oke, udah ya. Saya mulai. Ini merupakan budidaya nila dengan sistem biovlog. Ini merupakan mungkin bagi rekan-rekan yang konsultasi atau menanyakan bisa nomor WA saya, ini Instagram saya, ini Facebook saya, Twitter, dan YouTube saya, semuanya ada. Nah, ini profil singkat saya. Kebetulan saya dulu ini S1 dari Undip, Universitas Diponegoro, tapi jurusan saya awalnya adalah perikanan tangkap. Saya S1 di Undip, perikanan tangkap, tetapi kerja di bagian quality assurance pada PT Dipasena Citra Darmaja. Jadi agak jauh dari perikanan tangkap langsung ke pengolahan di bagian cold storage ya. Saya sebagai QC di situ. Kemudian saya juga beralih ke PT Central Proteinema Prima di bagian ANI. Ini Application and Improvement, sejenis R&D Research and Development-nya pada Central Proteinema Prima. Di sini juga masih mengurusin pengolahan. Kemudian tahun 2010 menjadi penyuluh perikanan. Dan menjadi penyuluh perikanan ini kebetulan di wilayah yang tidak ada laut. Jadi banyaknya aja budidaya. Jadi ilmu saya dari kuliah penangkapan, kerjanya di pengolahan, sekarang di penyuluh di budidaya. Lengkap sudah ilmu perikanan.
berbeda. Kemudian ini adalah tentang cara membuat atau fermentasi pakannya. Semuanya bisa dicek nanti di YouTube saya dengan nama Winarto Santosa. Saat ini sudah 6.290 subscriber. Lanjut. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam biovlog, baik di YouTube maupun kepada pelaku utama yang menanyakan kepada saya, mengapa harus pakai sistem biovlog? Karena sistem biovlog itu pasti efisien, produktivitasnya tinggi, kemudian menawarkan profit yang lebih, dan yang utama adalah ramah lingkungan. Kemudian ada juga yang menanyakan, bagaimana baiknya konstruksi kolam biovlog, apakah bulat, ataukah kotak, ataukah plastik, atau permanen? Kemudian bagaimana budidaya nila dalam biovlog? Banyak yang bertentang resikonya, pertumbuhannya, SR-nya, FCR-nya, produktivitasnya, terus berapa volume vlog yang optimal? 20, 30, 50, 100, nanti semuanya kita akan jelaskan dalam paparan saya ini. Kemudian berapa padat tebar yang optimal untuk nilai ya biovlog? Ekor per meter kubik. Kemudian bagaimana pemeliharaan medianya? Penting nggak fermentasi pakan? Nah, untuk mengetahui jawaban semuanya ini, ikuti terus paparan saya ini. Nah, biovlog adalah definisinya yaitu konsorsium, gabungan dari semua mikroorganisme yang ada di kolam, baik bakteri, baik fungi, baik protozoa, baik partikel anorganik, zooplankton, fitoplankton, dan detritus. Dia merupakan gabungan semua mikroorganisme. Fungsinya yaitu mereduksi bahan organik dan anorganik dalam media pemeliharaan ikan, sehingga dapat menjaga kualitas air tetap ideal untuk ikan. Manfaatnya, biovlog itu sebagai alternatif ya sumber pakan bagi ikan. Nah, ini adalah mengapa kita perlu biovlog. Pertama, kita melihara ikan sebelumnya adalah air. Air ini pasti dipelihara dalam kondisi yang bersih. Kemudian ada input dari ikan dan pakan. Nah, apabila ada pakan tidak termakan, maka kotoran-kotoran ikan tadi, pakan yang tidak termakan, kotoran ikan terakumulasi semua di dasar kolam, menyebabkan amonia beracun menyebabkan kotoran amonia tadi itu sangat cocok untuk fitoplankton tumbuh berkembang, mudah diserap oleh fitoplankton. Kemudian ada saatnya fitoplankton tadi itu tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan amonia tadi ini, sehingga kotorannya tetap terakumulasi di dasar kolam. Nah, saat mendung, fitoplankton itu mati biasanya. Biasa mati, kemudian dia semakin padat endapan di bawah kolam. Sehingga fitoplankton yang tidak dapat mengurai limbah beracun itu menyebabkan konsentrasi limbah sehingga terjadilah amonia dan hidrogen berbahaya. Seperti gambar ini yang sering disebut kalau kita upwelling atau keracunan nutrisi. Jadi misalkan walaupun kita di kolam karamba seringnya itu endapan tadi itu sinar matahari juga bisa karena terlalu dalamnya tidak sampai dasar mengakibatkan penumpukannya. Akibatnya juga amonia itu dimanfaatkan oleh fitoplankton, tetapi ketika mendung seharian fitoplankton tadi semua mati, maka mengakibatkan semakin banyaknya amonia di dasar kolam, sehingga apabila terakumulasi naik bisa menyebabkan kematian massal pada ikan. Makanya kita perlu teknologi biovlog ini untuk mengurai amonia menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat dengan bantuan bakteri Nitrosobacter ya. Nah, pembentuk biovlog itu terdiri dari mikroba atau bakteri. Dia pertama awalnya seperti ini, kemudian disupport dengan probiotik. Ini dia akan menjadi sebuah polimer. Kalau teman-teman biasa main biovlog nanti, kalau ini paling gampang terlihat kalau teman-teman punya kolam koi, ada chamber
chamber biologisnya di situ akan terbentuk polimer-polimernya itu akan terlihat jelas walaupun tidak seperti bioflok di air tenang. Kemudian ada penambahan kalsium di valen ini dari kapur ya, sehingga bisa menambah flok tadi ini sehingga menjadi pakan tambahan untuk ikan. Nah, ini adalah proses pembentukan bioflok mulai dari ikan. Ikan pasti butuh makan untuk basal energinya untuk tumbuh dan bereproduksi. Tapi ikan mengeluarkan CO2 dan amonia. Nah, amonia tadi ini akan diurai menjadi nitrit, kemudian apabila tidak ada bakteri, dia akan kembali lagi menjadi nitrit, tetap jadi nitrit ya. Kemudian apabila diurai menjadi nitrat, sehingga mengakibatkan pH dan alkalinitasnya menurun. Kemudian apabila pH menurun, ini pasti fitoplanktonnya booming ya, banyak ya. Maka kita perlu kapur dan garam untuk mengendalikan ini. Nah, amonia itu diurai menjadi nitrit dengan bantuan dari bakteri. Dia mengurai bahan organik, membentuk biopolimer, kemudian juga dia membutuhkan unsur C, molase. Unsur C yang berasal dari molase, gula, tepung terigu, kemudian disupport juga dengan bakteri-bakteri heterotrof dari probiotik. Nah, ikatan semuanya ini plus mikroorganisme lain disupport dengan kapur, disupport juga dengan aerasi, dan jadilah bioflok. Itu tentang pengertian bioflok, kumpulan dari mikroorganisme. Ya. Kemudian kita lanjut ke hal teknis. Ini sebenarnya paparan materinya untuk kelompok-kelompok, tapi saya paparkan aja di sini. Syarat dari budidaya sistem bioflok adalah harus menggunakan kolam yang berbentuk bulat. Itu syarat utamanya. Apakah bisa menggunakan kotak? Bisa. Tetapi dia harus menggunakan satu central drain. Kalau bisa diatur satu central drain itu satu lubang kotoran di tengah. Dan yang perlu ditambahkan lagi yaitu pengaturan aerasi yang merata. Kemudian bahannya juga harus memenuhi standar kualitas dan bahan, terletak di lingkungan yang kondusif. Nah, ini kelebihan kolam bundar dibandingkan kolam persegi. Kalau kolam terpal bulat itu pasti bisa dibuat mengerucut ke central drainnya. Sementara kolam terpal ini agak lebih sulit ya, terpal kotak maksudnya. Kemudian kalau bulat ini bisa dilakukan sistem pada tempat tinggi. Sedangkan kalau kolam persegi juga bisa melakukan pada tebar tinggi, tetapi penambahan titik aerasinya akan lebih banyak. Nah, dari sistem aerasi pada air kolam bioflok itu pasti bisa menciptakan arus di dalam kolam ini. Tapi kalau kita bentuk kotak, maka kita akan sulit menciptakan arus di situ. Kemudian kalau bulat juga, kalau teman-teman bangun sebenarnya bisa lebih portable ya, bisa dipindah-pindahkan. Kemudian dia mengurangi jumlah kematian ikan karena dia tidak memiliki sudut mati atau dead spot. Dead spot itu kalau di kolam kotak itu biasanya di sudut-sudutnya dead spot. Itu jadi akumulasi amonia dan kotoran yang tidak dapat diurai itu akan berkumpul semuanya di titik sudutnya. Nah, yang terakhir adalah difusi aerasinya akan tersebar lebih merata. Seperti ini konstruksi yang baik ya, jadi bawahnya mengerucut, di sini ada central drain-nya, kemudian di sini adalah pipa kontrolnya, di sini ada bak saluran buangnya. Nah, ini alat dan bahan. Ini waktu kita bisa praktekkan sendiri kalau kita pengen beli. Kalau kita beli paketan itu sebenarnya sudah lengkap. Ada wire mesh-nya, ada terpalnya, ada talangnya, ada kabel tisnya, ada semuanya di sini sudah ada. Nah, ini langkah-langkah kita membuatnya. Buat pondasinya, pasang pipa saluran buang. Kemudian pastikan diameternya 2. Ini saya menggunakan kolam dengan diameter 2. Ini adalah teknisnya untuk pembuatan terpalnya.
Kita lanjut aja ya. Ini terus masih pembuatan terpal. Nah, ini kita lanjut ke preparasi media bioflok. Nah, yang perlu kita siapkan pertama adalah peralatannya. Saya memiliki 3 kolam. Saya menggunakan aerator, mesin aerasi, mereknya Resun LP60. Seperti ini, dia sangat besar, bisa untuk 3 kolam, diameter 2. Kalau untuk diameter 3, seharusnya bisa kalau cuma 4 titik aerasi, tapi kalau 6 titik aerasi tidak kuat. Kemudian gunakan batu aerasi yang berbentuk bulat dan berat, jangan yang berbentuk bulat tapi dia panjang. Pasti kegeser-geser dan pasti melayang, tidak akan maksimal bila menggunakan batu aerasi yang berbentuk panjang. Nah, ini penentuan titik-titik aerasinya. Penentuan titik aerasinya di 4 titik yang merata. Dia membutuhkan 4 titik aerasi biar dia menciptakan arus di sini. Apabila aerasinya besar, saya yakin pasti bisa menciptakan arus di kolam. Nah, bahan-bahan untuk membuat media bioflok. Ini untuk satuan 3 kubik air atau untuk diameter 2. Kalau untuk diameter 3 atau 7 kubik, nanti teman-teman sesuaikan aja, tapi ini untuk yang 3 diameter 2. Ini menggunakan air bersih 3 meter kubik, garamnya 3 kilo, jadi per kubiknya itu hanya 1 kilo. Dolomit atau kaptan, ini bisa dicari teman-teman di toko pertanian atau di toko bangunan ya. Dolomit atau kaptan. Ini 150 gram per 3 meter kubik, jadi kalau per kubiknya cuma 50 gram. Probiotik saya menggunakan aquaenzim dan booster, dan biolacto, dua-duanya ini dari booster. Apakah bisa menggunakan probiotik lainnya? Bisa. Teman-teman silakan aja pakai probiotik lain yang teman-teman yakini. Tapi kalau saya dan sudah terbukti saya menggunakan aquaenzim dan biolacto ini. Aquaenzim ini selain ada probiotik juga ada enzimnya di sini. Kemudian ini adalah molase atau tetes tebu sebanyak 300 ml atau sebanyak 100 ml per meter kubik air. Nah, awalnya kita mengisi air 1 meter kubik dulu aja. Jadi sekitar ketinggian 30 cm. 30 cm, kemudian hidupkan aerasi per titik dengan tekanan 10 liter per menit. Aerasi ini harus hidup secara terus-menerus. Nah, yang kedua, kita lakukan pengenceran garam sebanyak 3 kilo, kemudian diaduk sampai rata, kemudian masukkan ke dalam media air tadi di kolam terpal. Setelah itu, jangan digabung-gabung ya, jangan digabung artinya garam sama dolomit digabung, jangan. Garam dahulu, garam diencerkan, ditaburkan, setelah itu baru dolomit, kapur diencerkan lagi, kemudian kapur tadi itu atau dolomit tadi dimasukkan ke dalam kolam terpal. Baiknya disaring, karena kalau dolomit itu kotor dan ada endapannya, supaya endapan tidak terikut masuk ke dalam kolam. Nah, ini untuk molase. Molase ini yang kita gunakan adalah 300 ml. Kita split jadi 2, kita pecah jadi 2. Ada yang 200 ml, kalau saya ini 200 ml-nya ini langsung kita aplikasikan ke kolam. Sedangkan yang 100 ml ini saya gunakan untuk kultur bakteri. 100 ml ini saya gunakan untuk kultur bakteri. Jadi yang pertama kita encerkan adalah molase yang 200 ml. Diencerkan dengan air 500 ml, lalu dimasak terlebih dahulu hingga mendidih. Karena kita nggak tahu bahwa molase ini pasti bisa membawa bakteri-bakteri yang merugikan. Jadi baiknya dimasak hingga mendidih, kemudian didinginkan. Setelah itu baru molase tadi dicampurkan di kolam utama. Nah,
Ini adalah bagaimana kita kultur probiotiknya. Kita kultur probiotiknya. Jadi tadi ada 300 ml molase, yang 200 langsung kita tebar ke kolam, yang 100 ml kita akan kultur, buat kultur. Ini adalah galon sebagai wadah kulturnya. Kemudian kita siapkan air 500 ml, molasenya tadi yang sisanya 100 ml, dicampur, diaduk, kemudian kita masak terlebih dahulu hingga mendidih. Sambil menunggu ini mendidih dan didinginkan, kita siapkan dulu, kita timbang biolaktonya. Biolaktonya adalah 100 ml, kemudian aquaenzimnya 30 gram. Ini bisa digantikan dengan, kalau teman-teman pakai biolakto bubuk atau pakai apa ya, EM4, silakan, nggak masalah. Kemudian setelah dingin tadi itu, molase kita campurkan ke dalam ember terlebih dahulu. Kita campurkan ke dalam ember yang isinya dengan air. Habis itu kita taburkan aquaenzim, kemudian biolakto, kemudian kita aduk, dan kita masukkan ke dalam galon sebagai wadah kultur. Nah, kemudian kita berikan aerasi. Di sini aerasi tertutup rapat dengan 2 selang. Ini adalah selang masuk untuk aerasi. Ada batu aerasi di dalam. Kemudian selang ini keluar, letakkan juga di air di sini. Di sini ada batu aerasi, maka tekanan aerasi di dalam galon akan keluar melalui selang ini untuk di air ini. Air ini sudah jadi. Nah, indikator bahwa air di kolam itu sudah jadi, yaitu muncul buih-buih di permukaannya, tidak banyak ya, hanya sedikit seperti ini. Mungkin lebih sedikit dibandingkan ini juga. Kemudian apabila kita pegang dindingnya, itu akan terasa lebih licin. Itu tandanya bahwa media kita, bioflok kita sudah jadi. Nah, kenapa kita membudidayakan nila? Ini alasan saya memakai nila. Sebelumnya saya pernah budidaya juga dengan lele, tetapi lele itu daya toleransinya kalau untuk bioflok dia sangat rendah. Beda dengan nila yang mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. Kemudian nila ini pasti digemari orang, nilai ekonomisnya juga tinggi dibandingkan lele, dan juga dia adalah pemakan fitoplankton, zooplankton, dan dendritrus. Oke, nah persiapan benih. Ini saya menggunakan benih strain Black Prima. Black Prima itu nila monosex yang diproduksi, hasil produksi dari CPP atau yang memiliki pabrik pakan 781 itu. Nah, dia punya benih dengan kualitas baik monosex, strainnya adalah Black Prima. Ada juga Red Prima. Nah, apakah bisa digantikan dengan benih yang lain? Bisa. Kemarin saya juga pernah nyoba benih nila gesit dari mana dia? Lubuk Linggau saya pernah pakai juga. Nila gesit dari Lubuk Linggau. Kemudian juga saya pernah pakai juga nila Srikandi. Benih harus sehat secara fisik, benih berkualitas secara genetis. Nah, jika diperlukan sebelum penebaran itu dilakukan pengobatan. Kalau kita lihat benihnya tidak baik, ya, kita melakukan pengobatan bisa dengan larutan PK atau dengan MB. Ukuran benih harus seragam, benih baiknya monosek. Nah,
Untuk baiknya, untuk menyingkat proses budidaya, baiknya menggunakan benih yang ukuran 78 atau 89. Atau minimal kalau ukuran seperti ini, kalau di pasaran saya pikir sudah sangat sulit didapatkan, apalagi strain Black Prima, dia hanya jualnya di ukuran 35. Kalau teman-teman nggak sabar, ya silahkan aja langsung tebarkan di kolam bioflok. Tapi kalau nggak sabar, kalau mau sabar lagi ya didederkan lagi hingga masuk ukuran 78 atau 89. Benih harus pada kondisi sehat, relatif seragam sebelum ditebar. Penebaran baiknya pagi hari. Nah, ini bentuk aklimatisasinya dan penebarannya agak berbeda dengan sistem konvensional. Kalau saya pertama aklimatisasi dahulu di kolam beserta plastiknya. Setelah itu diangkat, apabila sekitar sudah 5 menit atau 15 menit diangkat, kemudian ambil air di kolam bioflok, kemudian buka plastiknya, kemudian tuangkan nilainya. Usahakan air dalam plastik ini jangan terikut ke dalam ember yang ada media bioflok. Nah, air dalam kantong diusahakan untuk tidak terikut masuk ke dalam kolam. Jadi dia kita aklimatisasi dulu di bak, kemudian kita tuang, kita saring dari kolam dari apa ini plastik, kita saring, kita masukkan ke kolam. Seperti ini caranya biar dia keluar sendiri. Cara penebaran benih nila di bioflok agak berbeda dengan konvensional ya. Jadi, nah, pengelolaan benih baru datang baiknya dipuasakan selama 1 atau 2 hari ya sambil diamati. Biasanya di sini rawan. Kalau benih sehat saya pikir pasti tidak ada kematian. Tetapi kalau benihnya sakit akan diamati. Apabila ada yang mati berarti lakukan pengobatan terlebih dahulu. Nah, pemeliharaan 4 hari pertama itu menggunakan dosis pakan jangan tinggi-tinggi dulu. 1% dari biomasnya. Kemudian setelah hari kelima dan seterusnya hingga panen, kita menggunakan takaran 3% atau 2%. Atau kita pakai kalau nilai ini satiasi aja. Jadi sekenyangnya ikan itu. Pemberian pakan 2 kali sehari, usahakan konsisten di jam 8 pagi dan jam 5 sore. Kenapa jam 8 pagi? Karena jam 8 pagi ini adalah waktunya matahari terbit. Jadi memberikan makan nila jangan jam 6 pagi waktu mataharinya belum terlihat. Karena kurang baik. Dan sore hari juga dia sebelum matahari terbenam. Hindari benih yang ada di bioflok tadi itu dengan terkena air hujan secara langsung. Usahakan menggunakan paranet atau atap peneduh. Disarankan, ini pengalaman saya untuk lele dan nila. Bagi teman-teman ini mungkin bisa jadikan referensi bahwa jangan melakukan penambahan molase selama minimal 3 minggu dari benih untuk pembudidaya awal ya, budidaya awal 1 bulan pertama. Karena saya pernah melakukan ini dan ternyata ikannya, lelenya banyak kematian. Ini juga banyak dialami juga di rekan-rekan yang mendapatkan bantuan bioflok. Karena molasenya kebanyakan sehingga bakterinya belum bisa secara sempurna untuk mengolah molase tadi. Nah, ini pakan. Pakan itu disesuaikan dengan bukaan mulut ikan dan kandungan proteinnya. Semakin kecil ukuran pakan berarti semakin tinggi kandungan proteinnya, bisa hingga 35%. Nah, setiap pemberian pakan itu harus dibasahi atau difermentasi. Jangan memberikan pakan itu yang dari pabrikan langsung diberikan kepada ikan. Saat ini untuk semua jenis komoditas ikan yang saya pelihara, saya tidak pernah menggunakan pakan keras langsung ke kolam. Pasti saya fermentasi atau saya basahkan terlebih dahulu. Ini untuk mencegah
mencegah perut bengkak dan usus pecah pada ikan. Kalau yang saya lakukan ini adalah penjemuran pakan. Ini ada beberapa kilo pakan yang saya setiap 1 bulan sekali melakukan penambahan vitamin dan antibiotik alami dengan cara disemprot ya. Jadi kita pakai bawang putih, kita parut, kemudian dicampur dengan vitamin, kemudian kita semprotkan hingga kering, kemudian kita nanti kalau akan pakai kita fermentasikan ulang. Nah, untuk meningkatkan daya serapan nutrisi pakan perlu dilakukan fermentasi pakan selama minimal 12 jam di wadah kedap udara dengan mencampur probiotik. Nah, ini ukuran 5 cc per kilogram pakan dalam 200 ml air. Jadi 5 cc ini 1 tutup botol. Kalau teman-teman pakai E4 itu 5 cc itu 1 tutup botol, diencerkan terlebih dahulu dalam 200 ml air, kemudian itu untuk 1 kilogram pakan, maka pakan itu akan empuk besok 12 jam kemudian. Apa jangan sampai terlalu hancur juga, kalau terlalu hancur jelek. Kemudian bila vlog terbentuk, pakan bisa dikurangi dengan cara dipuasakan atau dia persentase pakannya dikurangin hingga 70%. Pemberian pakan juga memperhatikan tingkah laku ikan dan kondisi media. Jadi kalau kita berusaha, sebaiknya kita mencintai dulu apa yang kita usahakan. Misalkan kalau kita budidaya nila, kita sambil perhatikan tingkah laku dan kebiasaannya nila. Ada kalanya nila itu ini sama juga dengan lele, dia tuh ada kalanya dia pasti tidak mau makan. Nah, kita harus perhatikan dia tidak mau makannya kenapa. Nanti ada cara pengukuran kita untuk pengukuran vlognya ya, banyak faktornya nanti. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini pengelolaan media. Pengelolaan media kita melakukan pergantian air atau oplos air. Pergantian ini hanya dianggap perlu, tapi perlu, jadi perlu. Jadi kalau teman-teman nanya berapa kali, nah itu nggak ada kepastian. Bila dianggap perlu, ada kondisi tertentu aja kita melakukan pergantian air. Misalkan ikan itu sering kaget atau lompat-lompat ketika kita datang, artinya dia sudah merasa tidak nyaman di dalam kolamnya. Kemudian nafsu makan ikan menurun, ini pasti indikasi ada bermasalah di lingkungannya. Kemudian kondisi ikan yang tidak sehat atau kena penyakit. Mbak Rizka, mohon di mute dulu Mbak. Di unmute. Kemudian saat ikan menggantung atau muncul di permukaan air, jadi kalau kita selama ini proses budidaya nila, apabila di bioflok itu, apabila nilanya megap-megap di pagi hari, berarti itu sudah ada menunjukkan masalah di air. Kemudian ditemukan ikan yang mati atau mengambang, kemudian di pagi hari banyak ikan yang muncul mencari udara. Nah, itu udah indikasi kita harus menggantikan pergantian air. Tindak lanjutnya kita ganti air hingga 30 cm. Setelah ganti air, ikan dipuasakan, jangan diberi makan. Kemudian usahakan menggunakan air yang sudah ditampung terlebih dahulu. Jangan langsung menggunakan air dari sumur bor, dari PDAM, atau dari sumur. Ini riskan karena pernah saya coba, kalau waktu dulu saya setiap kali oplos air langsung menggunakan air dari sumur bor. Kebetulan sumur bor air saya ini banyak, ada sedikit kapur lah, nggak banyak. Tapi setiap kali pengoplosan air, muncul masalah. Besoknya ada ikan yang mati 1 atau 2 ekor. Jadi disarankan untuk menggunakan air yang telah ditampung atau yang sudah diendapkan. Apalagi bagi teman-teman yang hidup di kota yang menggunakan air PDAM yang menggunakan kapori tinggi, lebih baik diagingkan terlebih dahulu atau didiamkan. Nah, kapan kita perlu menambahkan molase dan probiotik? Penambahan molase dilakukan jika bioflok tumbuh baik, namun kadar oksigennya mendekati
3 mg per liter atau air berwarna hijau. Jadi bioflok itu tumbuh baik, indikatornya bahwa nanti kita ukur floknya itu sekitar 20-30, tetapi ikan itu masih megap-megap di atas. Nah, ini perlu kita lakukan penambahan molase atau air. Pasti ketika flok itu tumbuh bagus, kalau tidak terkontrol airnya akan berwarna lebih hijau, tapi hijaunya itu bukan kecoklatan ya, hijau. Kemudian penambahan molase dan probiotik dilakukan. Ini hanya molase saja ya, penambahan molase saja. Sedangkan penambahan molase dan probiotik dilakukan jika bioflok tumbuhnya nggak bagus, ini di bawah 10 floknya, dan air berwarna hijau meskipun oksigennya lebih dari 3 mg per liter. Kalau mengukur oksigen ini berarti menggunakan diometer. Tapi kalau teman-teman nggak ada diometer, amati aja tingkah laku nilainya. Ketika dia megap-megap berarti oksigennya kurang di dalamnya. Nah, penambahan molase dan probiotik sebaiknya dilakukan pengkulturan selama 1-2 jam. Jadi kalau yang tadi itu untuk 2 hari untuk preparasi medianya, sedangkan kalau ini hanya kultur molase sementara 1-2 jam, karena pada prinsipnya aqua enzim maupun probiotik yang dikemas itu statusnya masih pingsan atau dilemahkan. Nah, baiknya kita bangunkan dulu dengan filter kultur dengan menggunakan aerasi di bak. Nah, berapa yang kita butuhkan untuk molase yang kita butuhkan untuk penambahan tadi ini. Nah, standarnya yang saya gunakan adalah 3-5 kg pakan. Ini perlu 200 ml molase. Bisa dicampurkan pakan atau langsung ke air. Tapi kalau sudah seperti ini, kita langsung campurkan ke air. Kalau difermentasi itu nanti kita menggunakan E4 aja yang sudah ada molasenya juga. Molase tadi bisa digantikan dengan tepung tapioka atau tepung terigu. Apabila ada kondisi bahwa biofloknya tumbuh baik, tapi kadar oksigennya kurang, maka teman-teman menambahkan satuan ukurannya adalah 5 kg pakan perlu 200 ml tetes. Nanti konversi masing-masing ya. Berapa pemakaian pakan hariannya, itu nanti dikonversi ke berapa molase yang harus kita tambahkan ke dalam kolam. Sebelum ditambahkan ke kolam, ikan dipuasakan dan molase dimasak terlebih dahulu. Nah, molase setiap kali mau ditambahkan harus dimasak terlebih dahulu. Probiotik diberikan 1 kali seminggu selama 5 ppm. 5 ppm ini 1 tutup botol. 1 kali seminggu. Saat air mulai berubah menjadi hijau, frekuensinya bisa ditingkatkan. Kita lanjut. Penambahan garam, dolomit, dan vitamin. Garam ini ditambahkan jika ada penambahan air baru minimal setengah kilo atau diperbanyak jika menemukan masalah. Garam ini selain dia mencegah perkembangan bakteri, dia juga sebagai obat anti stresnya ikan. Ikan air tawar apabila dikasih garam dia akan cenderung lebih tenang, tidak suka lompat-lompat. Nah, kapan kita melakukan penambahan dolomit atau kapur? Jika terjadi guncangan pH atau pH di air mendekati 5 ppm, ini gampang. Teman-teman nggak perlu pH meter atau sejenisnya. Kalau pengen penambahan dolomit, apabila terjadi hujan gerimis ya, bukan hujan deras ya. Kalau apabila terjadi hujan gerimis, lebih baik dilakukan penambahan dolomit. Kemudian secukupnya saja. Kemudian pH-nya 5 ppm. pH 5 ppm ini indikasinya airnya berwarna hijau. Kalau air kolam kita berwarna hijau, itu bisa dipastikan pH-nya pasti rendah itu. Jadi perlu dilakukan penambahan dolomit. Dolomit juga bisa digantikan dengan kaptan. Ini berdasarkan pengamatan pribadi saya ya, dan beberapa referensi juga yang saya baca. Kemudian vitamin ini bisa ditambahkan, bisa diperlukan.
Jadi kalau teman-teman nggak pakai ini juga nggak masalah. Tapi sebenarnya sangat diperlukan karena vitamin ini mencegah beberapa penyakit seperti nanti ada kalau di ikan nila itu, kalau teman-teman pernah berbudidaya ikan nila, mata keluar itu, mata menonjol itu kan karena ikan nilanya kekurangan vitamin A. Nah, kita pakai cisan ini untuk menambah daya tahan tubuh ikan. Nah, vlog itu dipantau dengan alat yang namanya InHofcon. Tapi kalau teman-teman nggak punya, buat aja seperti saya, pakai aja gelas aqua, dipotong atasnya, dibalik, kita pakai takaran, kemudian kita ukur 30, 50, 100 ml. Karena nilai ini maksimalnya berkembang baik antara 20 sampai dengan 50 ml endapan vlognya. Ini endapan vlognya ya, di bagian bawah. Caranya yaitu kita ngambil air sebanyak 1 liter, jangan di 1 titik, di 4 titik minimal. Kemudian diamkan selama 20 sampai 30 menit. Nah, baru kita bisa monitoring vlognya yang mengendap. Bila vlog sudah lebih dari 50 ml, dilakukan puasa pada ikan, kemudian bila perlu diganti airnya. Nah, endapan vlog harus sering dikontrol. Minimal teman-teman, apalagi kalau masih kecil ikannya sebulan sekali bisa, tapi kalau sudah mulai sekilo isi 8 atau 10, ini monitoring vlognya ini bisa seminggu sekali. Teman-teman lakuin untuk mengetahui perkembangan media yang ada di kolam. Pemberian dolomit dapat membantu pembentukan vlog, yaitu mineral Ca dan Mg. Nah, ini namanya alat InHofcon. Yang benar ya ini, yang tadi itu alat yang salah. Yang aqua tadi itu yang salah, yang benar InHofcon-nya seperti ini. Tapi kalau belinya susah, dibuat aja karena pakai aqua ini juga ternyata bisa. Nah, ini seperti contoh pantauan vlogsnya. Ini kondisi airnya berwarna coklat, tetapi kita angkat dan kita endapkan kotorannya, airnya sedikit berwarna kehijauan. Vlognya di sekitaran 20. Ini barusan saya ambil kemarin ya. Nah, simpulannya apa? Bahwa biovlog pada komunitas ikan nila ini sedikit pergantian air, tidak bergantung pada sinar matahari, pada tebarnya yang baik adalah 100 sampai 120 ekor per meter kubik. Jangan dipaksakan. Ini adalah rekomendasi, saya pernah nyoba sampai 150 ekor meter per kubik. Nanti sudah budidaya 3 bulan dia menemukan banyak kematian. Nah, biovlog nila juga ini produktivitasnya tinggi. 25 sampai 30 kg per meter kubik, kemudian bisa menekan efisiensi pakan FCR-nya yang saya dapatkan antara di range 1 banding 1,5, 1,15. Yang jelas efisiensi dalam penggunaan lahan, khususnya yang memiliki lahan sempit di perkotaan, di mana, terus membuang limbahnya lebih sedikit, dan yang berikutnya adalah ramah lingkungan. Nah, yang kedua, pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit akibat lingkungan ya. Faktor lingkungan sering mengakibatkan kematian ikan yang sangat cepat dan tiba-tiba mematikan. Penyebabnya karena dia keracunan akibat meledaknya populasi plankton dalam kolam atau gara-gara dia kesiram pestisida atau bahan kimia lainnya. Keracunan nitrit hasil metabolisme ikan tadi, amoniaknya diurai jadi nitrit, tetapi dia tidak bisa diurai menjadi nitrat. Akibatnya jadi keracunan ikannya. Kemudian polutan-polutan yang bersifat racun, ini mungkin dari sumber air kita yang kita gunakan untuk budidaya. Penyakit malnutrisi. Nah, apabila ikan matanya menonjol, buta, atau apa itu namanya samar-samar atau rabun, itu pasti ikan kurang vitamin A. Kemudian kekurangan vitamin B menyebabkan kehilangan nafsu makan. Maka dari itu kalau saya nggak tiap bulan ya, nggak tiap bulan, tiap bulan sekali itu saya ada penambahan
bawang putih, dan vitamin tadi. Kadang-kadang herbal-herbal juga saya masukkan. Nah, kekurasan asam lemak esensial bisa menyebabkan lemak pada kulit. Nah, kekurangan vitamin C bisa menyebabkan silosis dan lordosis. Kita lanjut, penyakit genetis. Penyakit genetis ini akibat kita salah memilih benih ikan. Ikannya jadi bentet atau kontet, kemudian lebih sensitif terhadap patogen, dan organ tubuh tidak sempurna. Ini akibat genetisnya. Apabila teman-teman punya induan nila, nila dibesarkan, kemudian tahu-tahu dia mijah sendiri, nah ikan pijahannya dibesarkan jadi bioflok, itu namanya inbreeding. Pasti pertumbuhannya tidak baik. Kemudian penyakit-penyakit yang disebabkan oleh patogen, penyakit jamur. Penyakit jamur ini banyak menyerang di bagian insang. Insang dalam dan insang luar. Kalau parasit ini cenderung di luar, di sirip. Kayak jenis kutu jarum, kutu kura-kura. Kemudian ada penyakit bakteri dan penyakit virus. Kemudian apabila ada yang terkena penyakit, maka kita melakukan disinfeksi semua wadah dengan klorin ataupun dengan sabun. Tetap menjaga kualitas air pemeliharaan agar berfungsi dengan optimal. Pada tebar sesuai anjuran, menghindari masuknya binatang pembawa penyakit seperti burung, siput, dan lainnya. Menggunakan benih yang sehat dan tersertifikasi, pemberian stimulan dan vitamin C untuk menjaga stamina. Kalau di nilai ini jarang ada vaksinasi benih. Lanjut. Nah, permasalahan-permasalahan umum ya. Banyak yang salah dalam memilih jenis probiotik. Usahakan memilih probiotik yang harus dari spesifik bakteri heterotrof. Pakailah aquaenzim, biolacto E4, biolacto juga atau yang lainnya. Yang jelas yang sudah teruji di lapangan. Nah, aerasi yang tidak merata ini bisa menyebabkan sebuah masalah dalam bioflok. Apabila aerasi ini kurang atau berhenti, maka akan terjadi proses endapan sehingga mengakibatkan kurangnya oksigen dan tingginya amonia. Bila aerasi mati kurang dari 2 jam, pasti nafsu makan ikan akan menurun. Makanya pemberian pakan juga disesuaikan dengan respon ikan. Bila mati lebih dari 2 jam, dilakukan penggantian air dengan membuang dasar sebanyak 20% dan melakukan penambahan molase dan probiotik. Tapi yang jelas kalau teman-teman berbudaya bioflok, sediakan genset. Jangan tidak menyediakan genset, berbahaya sekali. Nah, air bau. Air bau ini disebabkan karena pakan yang berlebih. Apabila terjadi kematian massal, dasar kolamnya kotor, ini gampang dia mati. Nanti di pipa kontrolnya ini apabila sudah bau, pasti airnya juga bau. Tindakan buang air dasar sebanyak 30%, kemudian menambah tekanan aerasi, penambahan molase dan probiotik kalau ada permasalahan air bau. Kemudian nafsu ikan menurun. Ini banyak faktor penyebabnya. Tapi yang utama adalah kualitas air yang tidak memenuhi persyaratan atau ikan terserang penyakit. Tindakannya buang air dasar sebanyak 30%, penambahan molase dan probiotik. Apabila terserang penyakit, maka harus dilakukan pengobatan dan melakukan restart kolam kembali. Nah, ini untuk panen. Ini ada video sedikit panen. Ini baru saya ambil kemarin juga. Ini kolam saya. Udah keputar belum ya? Belum ya? Berat kayaknya Mas Win itu. Ada di YouTube Mas Win nggak? Nggak ada. Oh, Nah, nggak ini. ada. Ayo Ini. bisa jalan-jalan. Nah, ini saya coba panen. Tapi ini saya sampling panen dulu ya. Ini waktu kasih makan ikan, ini bukan panen. Nah, ini panennya. Ini strainnya adalah Black Prima. Berapa bulan itu Mas Win nilainya? Ini karena saya tebarnya dari ukuran 35, jadi dia 4,5 bulan ini. 4,5 bulan ukuran 1 kilo? 1 kilo isi 3.
Oh, gede ya Mas Win ya? 34. Berarti nggak nunggu 6 bulan ya Mas Win ya? Nggak perlu. Berarti lebih bagus nilai ini daripada nilai gift ya Mas ya? Black Prima sangat bagus. Black Prima sangat bagus. Berarti Saya bisa Black rekomendasikan Prima Black ya Prima. dianjurin ya? Dia badannya agak lebih lebar juga. Ini kalau saya ecer harganya 25, tapi kalau bakul yang ambil harganya 22. Nah ini sekilo isi 3. Oh iya, mantap, Oke, mantap. ini referensi yang saya gunakan. Nanti ada kuis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Mas Win, hari ini partisipan kita dari mulai Sumatera sampai Papua loh Mas Win. Benar-benar mantap hari ini partisipan kita. Bentar ya, saya lihat galeri dulu. Oke, saya bisa di close ini aja dulu Mas ya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jika ada pertanyaan silakan raise hand atau chat di kolom komentar. Saya kasih kesempatan dulu untuk mungkin Pak Beni ada pertanyaan kah? Silakan langsung dibuka mic-nya. Ya, ada nih Mbak Eta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam